Itu lumayan keren sih ya. Keren banget. Keren Aku keren. ingat banget waktu pertama kali datang ke lokasi, terus aku ngelihat Set itu ya? kayak wah, beneran keren banget Iya. sih jadinya. Kayak bener-bener di bawah di tengah-tengah bukit Ya, gitu, iya. terus bisa kelihatan Gunung bukit-bukit batu. dan gunung-gunung batu. Gunung Kapur ya? Masih ada suara Batu. orang ngebomin di bawah. Oh iya, masih bener ada suka deh. Emang mereka menggali. Oh iya, bener, untuk di bikin jauh lapak sana. ya. Iya, tiba-tiba kayak dang, Iya. tiba-tiba dang. Tapi itu lumayan jauh dari hotel kita. Oh. Iya, jauh banget, 1,5 jam setengah. gitu. Heeh. Jadi kita setiap hari pulang pergi tuh 3 jam Iya. Untuk ke lokasi syuting. untuk ya? lokasi Iya. syuting. Woi, anak santri! Oh, ini Cok. Rame Cok. Jangan pesantren mau dibubarin Cok. Jangan kamu iki loh. Tadi pas nggak sengaja ketabrak sama kamu, aku nggak sengaja denger kamu lihat setan. Ini santet. Santet ini Li. Santet tuh nggak berlaku buat orang-orang yang beriman. Tapi sudah ada dari zaman Nabi, Nurul. Ya itu sihir nih. Ya, santet itu memang bagian dari sihir. Saya sudah bilang sejak tragedi ini dimulai. Segera pulangkan santri. Kita harus bertindak, Ustaz. Dan saya tidak melakukan apa yang kamu pikirkan. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Tamu saya hari ini istimewa. Ada peraih Piala Citra, ada Kevin Iqbal Ardilova, ada dua lawan mainnya, ada Jennifer Aurora Ribeiro dan Aurora Ribeiro aja. Kaneisa Latifa Zahra. Kenapa sih? Harus lengkap banget Iya. ya. Kenapa sih Iya. harus nama lengkap gitu ya? Itu informasinya agak salah tuh. Saya Iya tuh salah nominasi tuh. Citra. Oh, nominasi Citra. Saya nggak menang. Belum dapat peraih. Iya. Belum dapat Citra. Setelah ini Kevin dapat Citra. Nah, iya. Iya. Di Mudah-mudahan. film pembantaian dukun Amin. santet ini. Jadi mereka datang karena sebentar lagi film mereka boleh cerita. Sebenarnya Nesya dulu nih, Aurora sama Kevin menyusul. Pernah dengar nggak cerita-cerita atau kisah tentang dukun santet? Anak Jakarta, pernah nggak dengar kisah serem gitu tuh? Pernah, kalau cerita doang tentang Ya. dukun santet pasti dengar. Terus pun kalau aku nggak tahu ya bedanya santet sama cuman kayak black magic doang. Oke. Kayak mungkin itu bagian dari black magic kali ya. Cuman kalau yang santet sampai ada paku-paku atau kayak ya gitu-gitu sih nggak pernah lihat. Cuman denger iya, lihat nonton iya. Tapi Film kalau di maksudnya, Jakarta nonton enggak. tuh film ya? Nonton tuh film, cuman kalau yang sesuatu terjadi di sekitarku bentuknya black magic, cuman bukan santet sih. Jadi kayak percaya-percaya aja kalau itu ada. Oke. Tapi percaya ada ya, praktek itu ada, percaya praktek itu ada. Percaya praktek itu iya, Ah, karena menurutku kayak budaya Indonesia aja dan ya. kan juga keluarga nggak semuanya di Jakarta, Ah. jadi kayak ada lah cerita-cerita kayak gitu. Aurora, apa komentarmu apa soal tiba-tiba misalnya suatu ketika dengar kata santet atau ada dukun santet gitu? Nggak tahu sih, aku nggak deket ya sama cerita-cerita kayak begitu. Cuman susah ya dipercaya, kayak mana mungkin sih, masa bisa sih gitu. Nggak masuk logika. Nggak masuk Nggak akal masuk ya. logika, iya. Heeh. Heeh. Oke, kita nggak temenan guys. Aku percaya soalnya. Ah. Karena kamu mungkin pernah melihat ya. Iya, kamu kan ada experience-nya. Dan tinggalnya di Indonesia ya. Ini kan kearifan lokal di Indonesia pasti ada. Aku juga dari kecil tinggal di Indonesia. Sama sekali nggak denger dari orang tua Kayaknya gitu dengar, cerita gitu. Dengar. Cuma pikirnya Pasti Black aku magic sering gitu kan, sih ilmu kayak hitam gitu. diingetin gitu sama mamaku kayak Hati-hati awas gitu kamu ya. nanti disantet. Oh. Dipelet orang. Dipelet gitu kan. ya. Ya, yang Tapi gampang kayak itu ya ya nggak dipelet percaya ya. lah, apaan sih mah Kayaknya itu yang gitu. lebih common deh. Betul, Ya. betul. Iya iya benar. itu santet juga ya? Enggak kan? Bukan. Itu black magic. Iya, Black black magic aja kan. Tapi lebih parah dipelet atau disantet jadinya? Santet sih. Santet ya. sih.
Kalau di pelet itu kan cuman biar orang itu jatuh hati sama kita. Iya. Emang pelet selalu buat itu ya? Kayaknya beda-beda. Iya. deh. Buat Beda-beda, menarik oh. aja tapi Maaf. Iya. Ya. Atau Kalau dia yang buat penglaris tuh apa? Itu beda lagi tuh. itu Itu pakai tuyul. ludah pocong. Iya, beda-beda tuh. Iya, itu black magic juga. Kayak ludah tuyul ya? Iya, siapapun Ada. lah bentuknya. Ada. Kayaknya di setiap daerah ceritanya ya beda-beda. ada Iya. mungkin ada Iya. lokalannya tuh ada tuh. Tergantung dukunnya ya, dia sukanya apa. Dia temenannya sama siapa? Dia temenannya sama siapa? Temenannya sama Iya. siapa? Pergaulannya sama siapa? Iya. Circle-nya sama siapa gitu ya. Kevin. Ya. Si Satrio ini kan bukan. Kevin percaya nggak itu? Ada. Percaya sih. Karena iya. Kemarin dia bilang nggak percaya. Kevin tuh suka berganti-ganti tiap harinya. Percaya. Percaya. Karena ya mungkin gua point of view-nya sebagai orang muslim ya ya di kitab kan ada ya. Ilmu sihir gitu. Jadi kayak ya gua berusaha untuk percaya sama itu walaupun aslinya nggak pernah lihat. Oke. Oh belum pernah ya? Selama ini belum pernah ya? Belum pernah lihat sih. Sekalipun itu Atau denger orang yang kita kenal gitu kena tuh belum pernah. Iya. sekalipun itu tadi yang lu bilang tuh pelet gitu yang lebih common tuh. itu nggak Enggak pernah ya, sih. oke. Tiba-tiba orang yang biasanya benci tiba-tiba jatuh cinta sama Iya, itu iya, bisa iya, jadi iya. itu kan. Iya. Dia ngeliatin. Nih saya ngeliatin Kevin. Jangan-jangan Kan kamu pelet aku ya. Gue cerita nih, tapi ya kalau gue pribadi Iya, lu percaya gimana? sih. Gue tahun 98 pernah diajak saudara jalan ke salah satu kabupaten di Jawa Timur. Huruf depannya P. Gue sebutnya Probolinggo. Langsung aja lah, Probolinggo. Suatu ketika sampai sana, itu kota itu memang terkenal dengan apa ya? Ya kisah-kisah seperti itu. Kemudian suatu sore menjelang maghrib, kami jalan naik bentor. Tiba-tiba Bentor itu apa? bentor Beca tuh motor. becak motor. Beca motor. Yang biasa di depan Prawira Taman tuh yang gitu. Pertama Oh, iya. Jogja kan. Kemarin ada yang jalan-jalan ke Jogja di Malangweng Jogja, Udah. Taman Sari. Si ini saya lihat. Saat itu naik bentor berdua sama adik sepupu itu tiba-tiba ada sinar. Wah iya ya katanya Nah, begitu ya. Nah, saat itu nggak tahu itu apa. Saya pikir itu bintang jatuh atau apa. Ternyata kata si adik sepupu yang 3 tahun SMA di Probolinggo, Tuh lagi itu mas, ngirim. itu santet lagi dikirim. Iya. Siang-siang ya? Oh, lagi terbang Siang-siang. ya. Menjelang itu. maghrib. Oh, Oh, Jadi iya. sinarnya tuh kelihatan tuh. Ih serem. Tapi ya nggak tahu. Kalau ditangkap gimana? Nah itu. Kalau misalnya kita bisa nangkep. Hap. Harus ditangkap. Jadi artinya maksudnya ternyata meskipun kita belum pernah ngeliat atau hanya barangkali lihat berita ya, baca berita itu, ternyata ada loh di Indonesia itu khas banget loh itu. Iya, Iya. iya. Heeh. Itu ini loh plus pointnya Indonesia sebenarnya Iya, dari negara lain. betul. Kan budaya. Iya. Iya, iya. Di negara nggak ada Tergantung ya. digunakannya buat apa. Betul. Karena ada yang digunakan untuk kebaikan juga sebenarnya. Iya, Oh, ya? yang putih. Ada Putih. tuh, Sihir Kevin putih. tahu Iya. ilmu sihir putih ya. Sihir itu ada kok sihir dulu. putih. Iya. Ilmu putih apa nyebutnya ya, Kak ya? Ilmu. Enggak tahu Iya, namanya itu. iya. Iya. Ilmu hitam, ilmu putih. Nah, oke. Sekarang akhirnya Nesya, Aurora, kemudian Kevin terima tawaran dari Azhar Kinoy Lubis dan Pak Manut Punjabi untuk membintangi film Pembantaian Dukun Santet. Sebenarnya apa sih ada motivasi apa terima tawaran ini? Satrio. Ya. Benar ya, Satrio ya? Apa di belakang? Kenapa, Kev? Kenapa ya? Menariknya apa kisah ini tuh? Awalnya dia ngasih tahu kalau film ini berdasarkan dari thread ya yang ada di Twitter kan, X yang ada di X dari Zero Point ya. Iya benar. Ya. Dan gue sempat baca ya seru juga gitu. Dan kayaknya kalau divisualkan ini akan Menarik, menarik nih gitu.
Terus gue lihat lagi background sutradaranya gitu kan, apa film-film apa yang pernah dia buat. Ya dia memang spesialis horor gitu kan. Belakangan gitu. Jadi ya dia pasti ngerti banget lah apa yang dia mau bikin gitu. Itu sih yang ininya major-majornya yang bikin gua pertimbangin film ini. Terus Aurora gitu, gua dikasih tahu kalau gua bakal main salah satunya sama Aurora gitu. Itu gua udah ada, nama dia udah ada ya berarti ya? Udah tahu ya? Kemungkinan gitu. Kan gua pasti nanya kan, kira-kira mainnya sama siapa? Kayaknya Aurora gitu, karena mereka juga lagi ngobrol sama Aurora gitu. Gitu. Bukan karena Nesha ya? Belum kan? Bener kenal. Belum. Oke. Ya. Terus ya gitu akhirnya ya telepon-teleponan lah sama Aurora karena kita kebetulan juga udah kenal lama dari kecil gitu. Ra, gimana nih gitu kira-kira? Ya udahlah, yuk coba gas gitu. Itu juga salah satu reason aku juga karena ada Kevin, terus pengen nyoba main sama Kevin. Ceritanya menurut lu gimana, Kev? Di pembantaian Dukun Santet nih. Sampai akhirnya klik aja nih sama Satrio. Ceritanya menurut gua cerita dan cara Mas Kinoy membuat film ini tuh menurut gua itu adalah satu kesatuan ya gitu. Ini filmnya tuh sangat apa ya? Tidak menggurui gitu. Terus habis itu juga tidak pengen yang jump scare biar lu takut gitu, enggak gitu. Dia kayak benar-benar bercerita aja gitu tentang ya suatu pondok pesantren yang baik-baik saja tadinya tiba-tiba satu-satu muncul kejadian-kejadian yang aneh gitu. Lalu dicari tahu ternyata di luar tuh sudah berantakan gitu, yang selama ini ditutupi dari kita gitu. Dan rangkaian itu semuanya tuh disusun dengan rapi gitu sama sutradaranya gitu. Jadi menurut gue ini akan menjadi film yang sangat menarik sih. Tapi trailernya emang bagus sih ya menurut gue ya. Apa ya, darknya dapet lah itu. Belum suspense gitu. Nggak melulu soal setan gitu loh, nggak melulu soal horornya tuh nggak melulu soal. Walaupun tetap ada setannya. Betul. Jump scare-nya tuh apa ya, mengejutkan lah buat mudah-mudahan nanti Sobat VK meluangkan waktu ke bioskop untuk nonton mereka. Aurora. Ya apa peranmu apa ini? Anissa. Oh Anissa ya, sorry Anissa. Ada ini lagi, Rukman Rosadi juga ya? Nggak ada. Bukan. Sorry salah. Ada Pri Timothy. Ada. Rifnu Wikana. Curang. Rifnu Wikana itu. Rifnu Wikana itu meskipun dia jadi orang baik kok kesannya tetap antagonis ya menurut gua ya. Tapi dia dapat lah ini karakternya dapat. Dan sepertinya di film ini juga karakter itu akan muncul yang akan dimainkan sama Rifnu Wikana. Kenapa Anissa? Kenapa akhirnya terima tawaran Pak Manoj? Karena ada Kevin dan juga kenapa sih? Kenapa harus ada Kevin? Maksudnya kalau bukan Kevin enggak gitu ya? Enggak, jadi lebih menarik aja, kayak menarik juga ya, dan juga dari ceritanya jadi bahan pertimbangan lah gitu. Iya, terus konsep ceritanya juga seru kan sebenarnya, kayak kita semua stuck di satu pesantren, terus banyak teror dan kepanikan yang terjadi, terus kita nggak bisa keluar dari situ, itu aja kayak udah seru banget gitu. Terus sempat teleponan sama Mas Kinoy juga nanya, terus kayak ternyata orang ini lumayan passionate ya, kayak ngomongnya tuh menggebu-gebu, aku sampai kayak wah seru nih kayaknya sama dia gitu. Project pertama berarti sama Mas Kinoy. Iya, project pertama. Ini beda bro gitu. Nggak, tapi dia menjelaskannya dengan seru banget gitu. Iya, menjelaskannya tuh dan seru. Dan proses kreatif itu tuh menarik banget gitu. Ada hal-hal yang menurut kita kayak bro, ini kayaknya kurang nih bro, terus kita jadi bisa diskusi gitu. Iya, gitu. kita diskusi. Dan itu yang bikin ya ke belakangnya jadi enak kita bikin filmnya. Gitu. Dengan Mas Kino juga pertama ya, Kev? Pertama. Kalau dengan Aurora? Pertama juga. Pertama satu frame di film. Iya. Sebelumnya pernah ketemu nggak? Pertama di film ya? Ya, pertama. Kita main aja nongkrong di luar tapi kita nggak pernah sefilm bareng. Oke. Jadi ini mempertemukan kalian ini yang pertama ya? Iya. Anissa juga menarik karena looknya juga beda dengan Aurora Ribeiro ya sehari-hari ya. Iya. Karena jadi santri bicara. Jadi santri, iya. Jadi santri kan tertutup gitu ya. Penampilannya Aurora. Aku juga dibungkus. Aurora dibungkus di situ. Ya maksudnya Pak harus pakai kerudung begitu kan. Iya. Aman tapi ya nggak ada masalah ya. Nggak ada sih.
Sempet nyaman. Sempat nyaman malah. Iya. Ya enak juga ya, tapi Ya, kadang mudah-mudahan ya. waduh panas ya. Terus kalau keringetan kan karena apa? Ada samponya. Sampo hijab tuh ada. Iya benar. Aku sebenarnya awalnya nggak mau ambil karena beberapa belakangan ini ngambil horor. Mukaku kan hijabable, dihijabin lagi. Oke. Terus pesantren lagi. Terus anak baik-baik lagi. Nggak apa-apa juga sih. Mungkin itu cerminan diri. Subhanallah. Ya kan karakter dari film kan mencari pemerannya kan. Nggak, cuman aku lihat ceritanya sih yang bikin menarik, bukan karakternya oke. Tapi menurutku ya tapi nggak terlalu beda sama yang kemarin-kemarin. Cuman ceritanya beda. Karena ceritanya beda, aku lihat siapa yang garap jadi kayak oke. Jadi karena merasa udah pernah melakoni. Iya. Kemudian sempat mempertimbangkan. Iya. Dan horor lagi. Karena saat itu pinginnya nggak horor lagi sih, cuman ternyata melihat ceritanya justru itu yang bikin menarik. Jadi oke gas. Gitu. Bukan saat itu udah ketemu Kevin belum itu? Udah. Aku nggak mau malah pas denger Kevin yang beneran. Cuman ya udahlah, gimana kan buat ceritanya gitu. Cuman lama-lama Bener kayak gitu. Enggak kan abis itu justru aku udah kenal sama Kevin kan. Jadi pas film Majalan juga justru jadi kayak lebih tahu nih udah ada yang kenal, jadi nggak sendirian banget karena belum kenal sama Aurora, belum kenal sama yang lain gitu. Makanya. Iya Bang. Justru di situ kenalnya sama gua doang. Iya. Gua dikambing hitamin mulu. Ini Kev, jadi tanya dong kapan abis ini. Jadi kapan mau nyanyi? Masa main film terus gitu? Enggak ya? Udah sering dia nyanyi. Apa justru malah lagi seneng main film? Seneng main film ya. Oke. Ada pertimbangan lain nggak? Jangan-jangan ada masukan dari Kevin atau dari orang tua barangkali ambil aja untuk meskipun udah pernah. Ini peranmu apa? Nesa di sini apa peranmu? Aku jadi Nurul namanya. Nurul. Dia Bestie aku. bestinya Hafizah, baik-baik banget gitu. Tapi lebih ke manajer aku gitu-gitu sih yang kayak ambil aja. Gitu. Tapi sempat merasa ini nggak? Udah pernah kemarin gitu. Masa itu begini dia. lagi gitu. Itu dia yang awalnya bikin kayak ambil nggak ya gitu. Apa cari yang lain aja ya. Gitu. Tapi ternyata pilihanmu nggak salah kok ya. Pilihanku nggak salah dong. Iya. Memang udah berjodoh berarti. Ya, jodohnya If it's meant sama to siapa? be. Sama filmnya. Sama project ini. Kan ketemu Aurora lagi, ketemu kamu lagi. Gak ada tantangan dong, karena udah pernah. Tantangannya bukan dari karakternya, dari kalau aku ya, ya teknisnya, dari hubungan antar karakternya, bukan karakternya as dia sendiri. Gitu. Jadi tetap ini ya, maksudnya tetap kan mengulik. Juga, ya betul. Karakternya toh dengan sebelumnya juga nggak sama kan, sekalipun looknya kelihatan. Kayak backstory-nya mirip, gitu-gitu. Lebih enteng lah ya sebenarnya. Lebih bisa relate sih sebenarnya. Nggak mulai dari nol banget itu maksud gue. Iya betul. Ada bekalnya lah. Syutingnya katanya sempet ini jadi apa? Hanya di situ, kemudian sempet bangun sendiri pondok pesantren itu. Buat kalian pastilah aktor dan aktris itu nggak akan terganggu dengan yang penting main aja, mendalami karakter itu aja gitu loh, Kev. Ada cerita apa kemarin selama syuting itu? Ada cerita apa? Selama syuting di pondok pesantren yang apa ya? Yang dimana dia ngeset gitu ya? Betul, dia ngeset sendiri, bukan pondok pesantren yang udah ada sebelumnya gitu. Kita itu lumayan keren sih ya. Keren banget. Keren, aku ingat banget waktu pertama kali datang ke lokasi, terus aku ngelihat set itu kayak wah, beneran keren banget sih jadinya. Kayak bener-bener di bawah di tengah-tengah bukit gitu, terus bisa kelihatan bukit-bukit, gunung-gunung batu. Gunung kapur ya? Iya. Emang iya gunung batu. Gunung batu. Iya batu, bukan kapur. Bukan kapur ya?
Masih ada suara orang ngebomin di bawah. Oh iya, benar deh. Emang mereka menggali. Oh iya, benar untuk di bikin jauh lapak sana. ya. Iya, tiba-tiba kayak dang, tiba-tiba dang. Tapi itu lumayan jauh dari hotel kita. Oh. Iya, jauh banget, 1,5 sejam jam setengah. gitu. Heeh. Oh, jadi kita setiap hari pulang pergi tuh 3 jam. Iya. Untuk ke lokasi syuting. Untuk lokasi Iya. syuting. Dan di situ susah banget sinyal. Iya. Oh iya, aku baru ingat. Susah banget sinyal. Kan malah enak kalau susah sinyal. Aurora. Iya, benar. Maksudnya fokus Suka. itu, fokus Iya, untuk bekerja, Iya, benar. berkarya itu. Iya. Benar-benar. Jadinya aku suka menyendiri di batu. Enggak, itu maksudnya mendalami kan sebelum ke lokasi syuting udah dapet lah itu si Iya, iya. Anissa Iya, itu, iya. si Satrio dan Nurul gitu kan. Iya. Tapi itu Kayak- keren banget bro set itu. Iya, itu keren banget. Pas kita lihat di gambarnya juga, Keren. wah ini keren banget nih gitu. Dengan gunung-gunung batu di belakangnya gitu. Mm-mm. Iya. Jadi makin dapat aja itu ya. Iya, dan feel kayak terisolasi di pesantren itu Iya, lumayan iya, dapet iya. juga sih. Ketika filmnya bercerita ke luar pesantren juga itu mereka ngeset semua gitu. Oh. Keren. Iya. Jadi bukan apa ya? Bukan alaminya ya. Iya, Tapi dibikin sama Mas Kinoy ya. Sama Oke. art. Tapi dibikinnya pinter banget kayak, Iya. wah bagus banget. Ada ini nggak ada? Dan serem. Iya. Ada orang kegantung-gantung, ada apa segala macam. Itu kalian sempat begitu juga? Maksudnya Kegantung. adegan-adegan laga itu pakai action gitu. Oh, ada beberapa. Ada. Misalnya Pak, Nurul Anissa ngapain? Spoiler dong. Spoiler ya, Oh, iya. takutnya. Lari. Ya misalnya kayak gitu. Lari. Jangan detail-detail Aurora maksudnya Kardio. kayak apa Spoiler apa sih. yang dilakukan Janganlah. Jangan Nonton spoiler. aja. ya udah sebetulnya nonton aja. Buka pintu. Misalnya Kamu. Iya. Ngos-ngosan. tiba-tiba si Satrio ada di bawah tubuh manusia Pokoknya yang ada yang pakai sling, boleh kasih tau itu. ada yang pakai Iya, sling. boleh, Oke, sling. jadi adegan Ada itu yang tetap pakai ada sling. ya. Iya, Sling-sling gitu. Gak ada masa kan itu? dewasa. Buat Aurora nggak ada masalah kan misalnya syuting dengan sling terus Iya, harus ya, tapi tetap aja lah deg-degan. tetap ada Tetap ya? latihan dulu kita Tetap sebelumnya. latihan harus dulu. siapkan Tetap ada dulu. koreonya ya. Mm-mm. Oke. Tadi Kevin apa cerita apa ya? Gua paling yang kayak di trailer tuh yang gua di antara mayat-mayat Oke. itu. Itu Lompat. lumayan keren juga itu. Gue ngeliat itu jadi inget ini kayak apa film perang Amerika itu apa tuh? Iya. Rickshaw Hacksaw Ridge. Rickshaw Ridge itu. Jadi kayak ngeliat Kevin ada di balik tumpukan mayat itu ya. Itu Jadi, keren sih. eh, Itu keren sih. kayak gitu. Jadi Iya. itu nggak perlu lama kan itu kayak Iya, gitu. dan itu ada. orang, Bro. Beneran. Itu orang, iya. Jadi gua Berarti sebelum nahan take juga tuh itu ya? gua punten-punten dulu, maaf ya kalau keinjek ya gitu. Kalau mayatnya itu bener ya? Iya. Mayatnya iya. itu orang juga ya maksudnya. Iya, iya. Bukan boneka kan? Ada yang boneka, ada yang orang gitu. Oke, yang ini gue yang ngomongin trailernya ya, bukan filmnya. Iya, Filmnya, trailernya. filmnya nonton sendiri. Dengan adegan-adegan menyeramkan gitu, aman aja kemarin ya. Gue seneng malah, menurut gue ini wah ini baru nih gitu, seru nih. Nah, sebelumnya kan gue drama Ya. gitu kan gitu, lalu ketemu yang kayak gini menurut gue kayak wah ini baru gitu. Sebelumnya kan nembak lu, pakai senapan kan. Iya. Sekarang Gue yang pakai ditembak. pakai senjata tajam maksudnya kan. Iya, iya, iya. Karena kalau ngomongin pembantaian dukun santet Sobat WK, kalau nanti Sobat WK baca-baca literasi, baca-baca buku, memang apa ada sebenarnya kisahnya. Buat ini aja, buat gambaran aja bahwa nanti filmnya akan sama dengan peristiwa yang sama atau berbeda, nanti Sobat WK tonton sendiri di bioskop. Ada ini nggak? Anissa punya pesan barangkali ke Sobat WK. Anissa gini. Kenapa Anissa kesini sih? Anissa, tapi kesini itu. Iya, Anissa. Aurora punya ini nggak? Bahwa film ini kayaknya nggak cuma sekedar trailer ya, nggak cuma sekedar menghadirkan kengerian gitu loh, mencekam gitu loh, tapi kayaknya ada pesannya gitu loh. Ada persahabatannya juga di antara aku dan Nurul, kan kita bestie banget tuh. Jadi karakterku juga ada trauma masa lalunya juga, jadi
lumayan dalam sebenarnya. Ada tuh kisah-kisah itu juga ada tuh, ada yang trauma, bahkan sampai hari ini ada loh yang nggak mau bercerita karena Iya. peristiwa itu. Iya. Ya Terus tapi apapun itu peristiwanya pasti gitu nggak sih? Ya ketika ada peristiwa yang besar terjadi di hidup kita gitu. Pasti Pasti. menghadirkan trauma ya. Iya, PTSD. menghadirkan trauma. iya, terus kayak bagaimana semua anak di pesantren ini kan mereka nyoba untuk Pergi. menyelamatkan diri mereka juga, tapi juga mereka dengan kekhawatirannya masing-masing terhadap keluarganya mereka di luar gimana Oke, gitu. Jadi ya lumayan banyak harunya juga sih gitu. Yang Anissa ada di pesantren, orang tuanya di luar pesantren kan sedang menghadapi. Apa kita nggak tahu. Kalau itu Satrio, kalau Anissa beda tuh Kalau ceritanya. Anissa enggak? Orang ini spoiler apa enggak ya? Ini backstory sih sebenarnya. Spoiler nggak? Enggak ah. Pokoknya kalau Anissa tuh dia sebenarnya udah nggak punya siapa-siapa. Oh, Jadi dia sebatang kara. yang dia punya itu cuman di dalam pesantren itu, yaitu Nurul, orang kesayangannya, dan satu guru cewek di pesantren itu yang dia punya. Makanya Anissa nih karakternya lumayan kayak, aku harus nyelamatin semua orang di pesantren, aku harus cari tahu siapa dalangnya di belakang ini semua gitu. Oh, ada ini juga, ada si Ari Wahab juga ya? Iya. Oke. Kevin, bahwa film ini nggak hanya sekedar film gitu, nggak hanya sekedar menghadirkan ketakutan dan suasana yang mencekam gitu. Apa ya? Ada misinya nih, pasti ada sesuatu yang disampaikan ke penonton gitu ya. Oh iya, sama sih sama Aurora tadi. Paling sisanya tuh menurut gua adalah rangkaian dari tragedi-tragedi gitu, yang digambarkan gitu di film, yang memanjakan mata gitu, yang mungkin kita akan jarang lihat gitu sebelumnya. Bentuk rangkaian tragedi seperti ini gitu di dalam film gitu, ada di dalam dan ada di luar dari pesantren itu gitu, dan orang akan bisa kebayang gitu betapa mencekamnya latar itu gitu. Dia jalan sendiri yang kayak di trailer juga. Betul. Kan dia uber-uber orang, lalu dia harus ngumpet di antara mayat-mayat gitu, dan yang di trailer itu kan baru satu kejadian gitu, sedangkan di filmnya ada beberapa rangkaian gitu. Itu sih, itu sangat menarik banget buat ditonton. Apa adegan yang paling diingat saat syuting kemarin kan? Adegan sama bapak sih buat gua, buat Satrio. Waktu itu bapaknya diperankan sama Mas Yang Darmawan. Kang Yang Darmawan ya? Iya, Kang Yang Darmawan. Itu lumayan mengena, capek hati gitu. Main ini tuh capek hati. Emosional kah? Iya, emosional. Oke. Sampai marah-marah begitu kah? Enggak sih, lebih ke wah gitu. Kayak terlambat gitu, semuanya terlambat. Aduh. Disebut. Apapun itu yang terlambat gitu ya. Kata terlambat itu doang. Tapi keren itu ya. Jadi penyanyi, pelawak, kemudian jadi aktor loh Mas Iyang dan Darmawan. Iya. Terakhir saya ketemu sama beliau itu lagi bantuin Pak RK di Gedung Pakuan. Dia di situ, Kev. Dia sekarang nggak tahu sekarang. Dia pakai baju apa tuh waktu itu kalau? Putih-putih. Putih-putih ya. Kayak PNS gitu ya, ASN. Enggak, dia waktu itu memang dia suka dapat proyekan di Gedung Pakuan. Ngobrol nggak? Ngobrol dong kita. Masih tetap nyanyi, dia masih, tapi lama-lama dia tetap berkecimpung di kebudayaan di Kota Bandung. Orangnya juga seru. Menyenangkan ya. Iya, menyenangkan. Nesya ada pesan apa ya buat Sobat WK dan calon penonton pembantaian? Aku merangkum. Pembantaian itu kan kesannya serem nggak sih? Memang, ya aku merangkum Aurora dan Kevin bahwa sebenarnya ini kan bukan tragedi yang terjadi, mau itu pahit mau itu manis, kan bukan untuk dilupakan ya. Betul. Jadi kayak sebuah film juga untuk belajar ya. Untuk melihat, mengenang, belajar, tahu, bukan untuk ya maksudnya kita sadar bahwa itu terjadi gitu, tidak untuk kita lupakan. Oh ini pahit terus lupain gitu aja gitu sih. Kayak pengingat aja. Jadi, pasti ada pesannya juga untuk setiap orang yang akan beda-beda. Bagian cerita ya, bagian sejarah ya. Iya, mau ngambil dari perspektif mana kan tergantung orangnya yang nonton. Gitu. Dari posternya pun juga udah ya namanya pembantaian ya begini.
Iya. Posternya masih kan yang pocong sama itu. Yang kepala itu. Yang kepala terpisah itu. Ya namanya pembantaian seperti itu. Iya, ya, bahwa tapi- itu terjadi juga kan nggak bisa dibilang enggak. Betul. Tidak bisa dilupakan juga Iya. ya. Oke. Mas Ari ada mau yang ditanyain? Ada pesan untuk Sobat WK? Aurora, Kevin dan Nisha. Pesan apa ya? Jangan Pesannya nonton, adalah jangan jangan lupa lupa makan. nonton Pembantaian Dukun Santet tanggal 8 Mei 2025 di bioskop. Ya. Oke, mudah-mudahan Sobat WK meluangkan waktu untuk melihat mereka dan apa yang mereka lakukan di film itu. Filmnya seru kok. Pasti Beneran. seru. Seru. Kalau ngelihatnya gambarnya emang gue senang kayak apa yang agak dark gitu, emang Iya. suasananya tuh juga kayak di masa lalu gitu ya. Iya. 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 Belum aktor aktrisnya, mereka berakting. Kalau sudah menang di banyak festival film luar negeri, Kevin Ardilova, just itu pokoknya. Poin ditunggu. Terima kasih sudah mampir ke Palmera. Jangan lupa Terima saksikan kasih. nonton Pembantaian Dukun Santet tanggal 8 Mei 2025. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Nanti kalau udah nonton ketemu mereka minta tanda tangannya. Terima kasih Aurora Ribeiro, Kevin Ardilova dan Kay Kanesha Oke. Yusuf sebenarnya. Terima kasih. Sudah mampir selamat bersenang-senang di bioskop Terima kasih. dan menghadirkan suasana mencekam di layar lebar. Bye bye. Terima kasih Sobat WK. Bye.